Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu Guru hebat se-Nusantara. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang terhormat Ketua Gumun Pak Astri Wahono SPD, dan Instruktur Gumun Ibu Tati Winarni SPD. Adapun host dalam Vikon kali ini yakni Bu Ratna Wulandari dan saya sendiri Reski Anugrah Herlin SPD sebagai moderator dan Pak Ramadan selaku presenter. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Pak Ramadan SPD GR. Beliau lahir di Lombok Tengah 9 September 1989. Alamat Desa Bujak, Kecamatan Batu Liang, Kabupaten Lombok Tengah. Pengalaman kerja beliau pada tahun 2013-2014 mengajar di SM3T di SMKN Pandai Kabupaten Alor. Kemudian 2016 sampai sekarang di MA Darul Habibi Lombok Tengah. Kemudian 2017 sampai sekarang sebagai guru di SMPN 6 Satap Raya Barat Lombok Tengah. Beliau juga aktif menulis buku, antara lain berjudul Antologi Cerpen Rindu Tak Bertuan, Travel Writing Sejumlah Sajak, Cerita dan Catatan Perjalanan, serta antologi Future Telur Puyuh untuk Sebuah Mimpi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ramadan untuk memaparkan SAC-nya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum. Baik, cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tati Winarni selaku instruktur di grup RA Kartini, guru mengajar se-Nusantara. Ibu Tati Winarni, sampaikan salam saya juga nanti, rasa hormat saya kepada Bapak Ketua Balai Bahasa Jawa Barat dan kepada Pak Wahono selaku Ketua Panitia untuk pelatihan ini. Semoga Ibu Bapak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati pula Ibu host, Ibu Ratna Wulandari dan Ibu Reski Anugrah Herlin sebagai moderator yang saya hormati. Ibu Bapak Guru hebat se-Nusantara yang saya banggakan, terima kasih telah sudi bergabung dalam presentasi saya kali ini. Kita akan mengupas tentang teks yang berjudul teks fabel. Teks fabel ini nanti akan disampaikan melalui media SAC yang sama-sama kita pelajari dalam beberapa bulan belakangan ini. Teks ini atau teks fabel ini ditujukan kepada siswa kelas 7. Nah, berikut ini adalah materi SAC saya berkaitan dengan teks tersebut yang akan saya presentasikan kepada Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara. Ini yang tampil di layar Bapak Ibu Guru adalah layar depan dari SAC yang telah saya buat. Kemudian kita masuk pada home. Nah, di situ tertera daftar isi dari isi materi pada SAC ini. Mulai dari pengertian fabel, tujuan fabel, ciri-ciri fabel, jenis fabel, struktur teks fabel, dan ciri kebahasaan teks fabel. Selanjutnya kita klik bagian materi untuk melihat isinya. Nanti pada materi ini akan ada video. Jadi saya akan membacakan isi dari video itu karena tidak bisa di-pause Bapak Guru nggih. Apa pengertian fabel? Fabel adalah cerita tentang kehidupan manusia yang diperankan oleh binatang. Tujuannya yaitu bertujuan untuk menyampaikan pesan moral melalui tokoh binatang. Itu ada link yang bisa diklik juga untuk contohnya. Ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, tokoh diperankan oleh binatang. Tokoh watak binatang menggambarkan watak manusia. Alur dikembangkan alur maju. Dan latar digunakan latar alam. Yang keempat, jenis teks fabel berdasarkan watak, yaitu ada fabel alami dan fabel
adaptasi. Fabel alami yaitu fabel yang digambarkan seperti kondisi alamiahnya, dan kalau yang adaptasi itu tidak seperti alamiahnya. Kemudian yang berdasarkan amanat ada fabel dengan koda dan tanpa koda. Dengan koda itu bagian akhir disertai dengan pesan langsung, sementara yang tanpa koda tidak ada. Nah, ini adalah struktur teks fabel yang ada 4. Pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian struktur teks fabel ada penjelasan. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar, komplikasi berisi rangkaian peristiwa dan seterusnya, resolusi berisi pemecahan masalah, dan koda berisi amanat langsungnya. Ciri-ciri kebahasannya, pertama diksi untuk menggambarkan latar, penggunaan kata yang memiliki emosi yang lebih kuat, penggunaan kalimat langsung dalam percakapan, penggunaan kata sandang seperti si dan sang, dan penggunaan kata depan yang tepat. Mohon maaf saya agak cepat karena mengikuti alur dari videonya Bapak Ibu Guru, tapi nanti di akhir ada penjelasan sedikit lagi kok. Berikutnya, ini adalah video tentang teks fabel yang saya unduh dari YouTube, sudah ada sumbernya yang saya cantumkan di situ. Nah, seperti ini nanti. Mohon kesediaan untuk menonton sebentar saja. Video ini adalah contoh fabel yang berjudul Semut dan Belalang. Nanti siswa saya kira akan sangat tertarik manakala menonton hal seperti ini. Itu kenapa saya tampilkan dalam bentuk video daripada mereka hanya membaca teks saja. Video ini berdurasi sekitar 4 hingga 5 menit. Jadi nanti Ibu Pak Guru bila penasaran dengan isi lanjutan video ini, boleh Ibu Bapak Guru nanti klik di link yang sudah saya tampilkan di sini, tapi sepertinya nih linknya tertutup. Nanti bisa Ibu Bapak Guru cari di link YouTube nih, judulnya nanti Fabel Bahasa Indonesia, Semut dan Belalang. Nah, untuk mengefektifkan waktu kita lanjut saja nggih. Kita lanjutkan. Halo. Next. Nah, nggih. Mohon Halo? maaf, ini untuk di laptop saya terpental, Pak. Bagaimana Ibu Rizky bisa melanjutkan? Iya Pak, lanjut aja Pak. Rekamannya masih jalan. Lanjut aja, mungkin Bu Ratna enggak bisa merekam, hanya gitu aja nggih. Nggih. Karena kalau pakai dua-duanya ini saya terpental satu. Ini sampun buat Baik. Bu Rizky kan sudah merekam. Gimana Ibu? Lanjut. Apa Bu saya pakai Rizky laptop kan saja, merekam, kemudian nanti sudah Bu, jangan Bu. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut aja. Terus presentasi diulang ya. Ribon? Lanjut aja Bu, sudah Bu. Nanti mau hasil rekamannya jadi jelek nanti kalau ada omongan. Lanjut Pak. Baik, saya lanjutkan nggih. Mohon maaf atas kesalahan teknis ini. Selanjutnya ini adalah sedikit penjelasan dari struktur teks fabel yang ada di video tadi. Tidak ada di video tampilannya, ini saya jelaskan seperti ini. Struktur teks fabel itu ada 4 seperti ini. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi isinya pengenalan tokoh, latar, watak, tokoh, dan konflik. Sementara yang komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Nah, komplikasi dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah mencapai klimaks atau masalah memuncak. Nah, ini bedanya dengan teks-teks sastra yang lain, bahwa biasa itu dibedakan, tapi kalau dalam teks fabel ini dijadikan satu dalam wadah komplikasi ini. Berikutnya resolusi itu penyelesaian masalah dari apa yang dialami oleh tokoh tadi. Koda ini nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Koda ini bisa ada atau bisa enggak. Nah, berikutnya setelah struktur teks fabel Semut dan Belalang. Nah, fabel yang telah kita sama-sama tonton tadi itu ada teksnya juga, ini telah saya tuliskan seperti ini. Nah, di sini kita akan analisis
mana yang termasuk orientasi dari teks fabel semut dan belalang, mana yang termasuk komplikasi dari teks semut dan belalang, mana yang termasuk resolusi dari teks fabel semut dan belalang, dan mana termasuk koda. Nah, nanti tampilan seperti ini akan membantu siswa dalam memahami struktur teks fabel itu sendiri. Nah, berikutnya ciri kebahasaan teks fabel. Yang pertama, penggunaan diksi yang tepat untuk menggambarkan latar. Latar berfungsi untuk menggiring pembaca agar dapat membayangkan keadaan yang mengitari tokoh. Nah, untuk menghadirkan fungsi tersebut, diksi yang tepat dapat membantu pembaca merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh. Baik, perhatikan contoh berikut. Contoh latar tempat di sebuah hutan yang lebat, latar waktu menjelang malam, latar suasana hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu, misal seperti itu. Kemudian nomor 2, penggunaan kata yang memiliki emosi yang lebih kuat. Fabel menggunakan variasi kata untuk mendeskripsikan sifat, baik sifat tokoh maupun sifat benda dan keadaan. Meskipun memiliki arti yang sama, pilihan kata yang tepat untuk mendeskripsikan sifat tokoh dapat mempengaruhi nilai rasa pada pembaca. Pemilihan kata yang memiliki emosi yang lebih kuat dapat mengkonkretkan nilai rasa tersebut. Perhatikan contoh berikut, G. Contoh misalkan, emosi yang lemah ini senang. Biasa saja begitu kalau kita mendengar kata senang. Si semut senang misalkan. Tapi kalau si semut riang gembira, itu ada emosi perasaan yang lebih kuat begitu. Kemudian bagus, itu lemah atau biasa akan lebih kuat kalau diganti dengan sinonim yang berbeda, yaitu elok. Berbaik hati diganti dengan berhati yang mulia, begitu Bapak Ibu Guru. Jadi dalam fabel itu menggunakan emosi yang lebih kuat. Berikutnya ada nomor 3, kalimat langsung pada percakapan. Nah, ini percakapan pada fabel dituliskan dengan menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik 2. Ciri-ciri kalimat langsung adalah sebagai berikut. Nomor 1, dibedakan atas kalimat pengiring dan kalimat ujaran atau biasa disebut juga kalimat petikan. Nomor 2, kalimat pengiring dan kalimat ujaran dipisahkan dengan koma. Nomor 3, kalimat ujaran diapit dengan tanda petik 2. Nomor 4, menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua, aku atau kamu, begitu. Contoh kalimat langsung pada fabel seperti ini. Rubah berkata, tanda petik, adakah yang dapat mengalahkan kecerdikanku? Tanda tanya. Nah, gitu. Nomor B, adakah yang dapat mengalahkan kecerdikanku? Kata rubah. Nah, ini ada tanda petik di dalam kalimat petikannya atau kalimat ujarannya. Nomor 3, ini kalimat petikan, kemudian kalimat pengiring dan kalimat petikan lagi. Hai ayam jantan, rubah menyentak. Adakah yang dapat mengalahkan kecerdikanku? Nah, ini contoh-contoh dari kalimat langsung. Berikutnya, nomor 4, penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu yang letaknya di depan kata benda atau sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna mandiri, melainkan bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kata sandang pada fabel diantaranya si dan sang. Contoh, si tikus dan sang raja hutan. Nah, si dan sang. Nomor 5, penggunaan kata depan. Dalam teks cerita fabel, biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu, dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di dalam hutan yang gelap, dipisah dengan dalam, kancil berjalan ke arah, dipisah dengan arah. Nah, dalam penulisan kata depan ini cenderung banyak siswa atau bahkan juga mahasiswa yang salah penulisannya. Rata-rata mereka itu banyak yang menggabungkan. Di dalam itu ditulis serangkai atau tidak dipisah, ke arah ditulis serangkai atau tidak dipisah. Jadi ini adalah penjelasan dari penjelasan dari kebahasaan teks fabel Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian ini ya, singkatnya seperti itu. Kemudian nanti kita akan masuk pada evaluasi. Jadi siswa bisa mengerjakan kuis yang telah mereka pelajari sebelumnya dari materi yang telah saya buat ini. Klik evaluasi. Nah, ini misalkan kita tinggal centang saja apa pengertian dari fabel. Misalkan kita klik B, dapat nilai 10 itu kalau betul. Apa tujuan dari fabel? Kalau B salah, berarti dapat nilai 10 tetap. Contoh fabel diantaranya adalah misalkan
Di ciri fabel diantaranya adalah nomor B itu tadi salah, jadi tetap hasilnya 20. Nomor 4, fabel dikembangkan sesuai dengan watak alamiah binatang disebut fabel alami, betul, dapat nilai 30. Struktur teks fabel yang tepat adalah kita klik B, dapat 40. Orientasi berisi penyelesaian masalah. Oh, saya salah ketik tadi. Saya klik maksudnya. Kutipan di atas merupakan bagian dari resolusi 50 dan seterusnya. Kita percepat saja Bapak Guru. Nanti nilainya 60. Nah, kalau sudah dapat nilai 60 langsung dia akan diarahkan pada nilai perolehannya. Nanti kalau misalkan siswa mau mengulang lagi, klik evaluasi. Nah, ini kan ada masih tertera 60 nilainya, nilai yang tadi. Harus di reset terlebih dahulu. Klik reset, nah kembali ke 0. Nah, demikian Bapak Ibu Guru, ini developer saya, Ramadan SPDGR, SMP 16 Prayabar Lombok Tengah. Demikian materi dari saya, tentu sangat kurang dan sangat memerlukan masukan dari Bapak Ibu Guru setelah ini. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Rizky. Terima kasih Pak Ramadan, presentasi yang sangat menarik Pak. Selanjutnya untuk para peserta saya persilahkan untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ramadan atau ada yang mungkin kurang jelas, bisa bertanya melalui kolom chat atau dengan unmute mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ramadan? Bagaimana Bapak Ibu soal apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ramadan tentang teks fabel? Nah, sini ada satu pertanyaan Pak. Apakah cerita fabel hanya diperuntukkan untuk anak-anak? Nah, bagaimana Pak Ramadan? Baik, sebetulnya cerita langsung jawab, Bung. Silakan Pak. Baik, sebetulnya cerita fabel ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi lebih menariknya memang anak-anak lebih suka cerita fabel. Sebetulnya ketika kita bicara tentang fabel, bahwa kita sesungguhnya itu sedang belajar tentang hidup dan kehidupan. Makanya dalam kamus besar bahasa Indonesia, fabel diartikan sebagai cerita atau kisah kehidupan manusia yang diperankan oleh binatang, bukan kisah binatang yang menggambarkan kehidupan manusia. Nah, itu ada titik fokus. Titik fokusnya adalah kisah kehidupan manusianya, cuman diperankan oleh binatang. Artinya bahwa semua orang itu cocok untuk membaca fabel dalam hal untuk mengambil pelajaran yang menarik dari kisah yang disampaikan melalui tokoh binatang. Nah, tetapi memang menilai nilai moral ini lebih cenderung. Nah, bahasanya itu lebih cenderung dikisahkan atau disampaikan kepada anak. Karena anak-anak kan suka tuh yang bersifat seperti binatang yang bisa bicara dan seterusnya. Nah, selain itu juga kan dari fabel ini melatih imajinasi anak seperti itu. Ibu, Bapak Guru yang bertanya tadi. Bagaimana? Bagaimana Bu Tati jawaban dari Pak Ramadan? Bagaimana Bu? Oh iya, di sini ada tambahan karena katanya ceritanya bersifat lucu. Cepat lucu. Oh iya, sudah diterima, makasih. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Yes. Apakah cerita fabel sama dengan cerita fiksi? Apakah cerita Pertanyaan fabel dari sama Bu Ratna Dewi. Bu Ratna Dewi? Apakah cerita fabel sama dengan cerita fiksi? Kita ambil halo, baik. Iya Pak. Cerita fabel dan cerita fiksi itu berbeda.
Artinya begini, ketika kita bicara tentang fabel, tentu dia tuh fiksi. Nah, tetapi tidak semua cerita fiksi adalah fabel gitu. Artinya bahwa fabel termasuk ke dalam cerita fiksi. Begitu. Tetapi nanti fiksi lebih memuat banyak lagi genrenya. Ada fiksi novel, ada fiksi cerpen, ada fiksi roman, nah ada fiksi fabel. Nah, jadi fiksi itu ada banyak bentuknya. Salah satunya itu adalah fabel. Nah, fabel ini termasuk dalam sastra lama, begitu Ibu. Kalau yang belakangan ini kan jarang tuh ada fabel-fabel yang dikreasikan lagi. Biasanya sekarang ini kan cenderungnya itu ke novel, cerpen, kalau untuk remaja teen lead-nya seperti itu. Kesimpulannya bahwa fabel termasuk fiksi, tetapi fiksi tidak tidak mesti fabel gitu, Bu. Itu terima kasih Pak. Itu tadi jawaban dari Pak Ramadan tentang apa yang Ibu Ratna ditanyakan. Oh, katanya sudah diterima ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang masih ingin menanyakan tentang teks fabel. Assalamualaikum Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin bertanya bagaimana cara menumbuhkan ide kreatif supaya siswa itu bisa menulis cerita fabel. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Bu Nggih. Pertanyaan sangat menarik sekali. Jawaban sederhana saya dari pengalaman yaitu untuk menumbuhkan agar anak bisa menulis fabel yaitu dengan membaca fabel. Nah, banyak membaca, banyak membaca. Nah, nanti dengan sendirinya setelah anak banyak membaca, dia akan memiliki ide untuk menuliskan fabel paling enggak yang serupa dengan isi bacaannya begitu. Bisa saja nanti kisah yang sama tetapi nanti dengan tokoh yang berbeda begitu, Bu. Terus nanti kalau misalkan sudah dapat ide, cenderung nih kan sulit untuk menulis anak-anak itu. Pak, Ibu, saya sudah punya ide untuk menulis, tapi saya nggak bisa menulis tuh bagaimana? Jawabannya adalah menulis, dan menulis. Jadi tulis saja, tulis setiap hari nulis. Nah nanti dan kebiasaan menulis itu kan nanti kan pertama salah. Lama-lama kan nanti jadi benar. Nah itu ibu yang bertanya tadi ya. Jadi awal itu baca. Kedua tulis. Begitu Bu. Bagaimana? Terima kasih Pak Terima Ramadan. kasih Pak, sudah jelas. Oh, sudah jelas. Bagaimana Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Saya tambahkan sedikit. Saya juga pernah melakukan hal seperti ini, tapi itu bukan fabel yang saya cobakan. Waktu ini di siswa saya yang aliyah gitu Bu ya. Mereka tuh suka dengan sastra, terutama yang cerpen begitu ya. Pak, saya mau menulis bagaimana gitu. Ayo kalau gitu kita beli buku begitu. Saya ajak mereka ke Gramedia beli buku. Mereka saya wajibkan baca. Berapa minggu setelah itu mereka sudah bisa menulis. Dan alhamdulillah mereka sudah bisa menerbitkan buku juga. Wah, Gitu, Bu. sangat seru ya Pak. Nggih. Oh, ada pertanyaan dari Bu Tati. Apakah boleh cerita sejarah difabelkan Pak? Bagaimana Pak Ramadan? Apakah cerita sejarah boleh difabelkan? Tentu harus Ya, dibedakan dulu apa itu sejarah, apa itu fabel. Kan cenderung sejarah katanya fakta, Bu nggih. Tapi kalau fabel kan fiksi gitu. Nah, dari sini saja kan sudah berbeda gitu. Nah, barangkali nanti cerita sejarah itu bisa bersinggungan dengan legenda barangkali Bu Tati. Legenda Danau Toba misalkan, atau legenda kalau di tempat saya itu legenda Putri Nyali gitu kan, legenda Nyi Roro Kidul gitu, legenda Tangkuban Perahu gitu. Nah itu kan Tangkuban Perahu, kemudian Nyi Roro Kidul, kemudian apa tadi saya sebutkan tadi legenda misalkan ini Malin Kundang gitu. Ah itu barangkali itu bisa bersinggungan dengan sejarah.
Nah, tapi kembali lagi kalau sejarah karena sifatnya sangat fakta sehingga sangat tidak bisa untuk dikreasikan atau untuk difiksikan. Nah, berbeda dengan kalau fabel ini, Bu. Jadi sangat berbeda gitu karena ini adalah eh, kisah dari binatang, kan nggak mungkin binatang itu bisa menghadirkan sejarah karena sejarah itu miliknya manusia. Barangkali seperti itu, Ibu. Nggih. Itu tadi jawaban dari Pak Ramadan. Bagaimana Bu? Bu, nah ada pertanyaan lagi, tapi sebelumnya saya mau lihat dulu apakah Bu Tati sudah menerima. Oh ya, sudah menerima itu. Terima kasih, Bu. Ini pertanyaan dari Bu Ratna. Nggih. Katanya bagaimana Pak nih bedanya fiksi dan non fiksi itu? Fiksi dengan Non fiksi Pak. fiksi dengan non fiksi. Ya, Fiksi itu kan fiksi berasal dari daya hayal atau hayali atau imajinasi. Kalau non fiksi kan fakta berarti. Saya punya handphone, ada fakta handphone, nah itu non fiksi. Tetapi nanti kalau misalkan membayangkan akan memiliki handphone yang sangat canggih gitu, itu barangkali itu fiksi seperti itu. Tapi kalau sudah ada nyata, ada barangnya, ada bendanya, ini fakta, ini non fiksi. Tapi nanti kalau berupa imajinasi saja itu itu fiksi. Begitu, Ibu. nah ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Nggih. Kalau fabel itu termasuk non fiksi atau bukan? Fabel tentu termasuk fiksi. Fabel termasuk fiksi. Fiksi adalah daya imajinasi. Sesuatu yang diimajinasikan yang tidak benar terjadi seperti itu. Seperti itu Bu Ratna jawaban dari Pak Ramadan. Bagaimana? Apa ada tambahan, koreksi atau Ibu sudah menerima atau seperti apa Bu Ratna? Bu Ratna 17. Saya tambahkan. Sederhananya kan fabel itu kan binatang bisa bicara dalam fabel, bisa bicara, bisa belanja, mereka menggunakan pakaian, memiliki rumah. Itu kan nggak mungkin dalam kehidupan nyata. Misal ada kura-kura yang berjalan ke pasar membawa karung dan pulangnya membawa beras, yang gitu nggak mungkin. Itu kan hanya daya hayal manusia saja. Jadi itu fiksi gitu. Terima kasih Pak. Okay. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ratna Dewi, pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih Bu. Bisakah IPA dibuat dalam bentuk fabel Pak? Bagaimana Pak? Bisakah IPA dibentuk dalam fabel? Dibuat dalam bentuk fabel. Ya bagaimana IPA? Harus lihat dulu materinya apa Bu. Barangkali kalau misalkan untuk mengukur, misal ini ya, satu konteks saja misalkan ya, untuk mengukur jarak misalkan ya, kura-kura berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jarak antara tempat yang dituju oleh kura-kura sekitar misalkan 5 kilo. Sementara kecepatan jalannya kura-kura adalah misal 10 km per jam. Maka berapa jarak yang ditempuh? Barangkali seperti itu Bu, tentang jarak barangkali. Tapi cuman maksudnya saya itu hanya mengambil tokoh binatang saja gitu untuk menceritakan terhadap materi yang akan disampaikan, misal seperti itu. Wah, kalau ngomong IPA saya kok rada ya Bu ya. Seperti itu mungkin Bu. Kita buatkan kasus intinya, kita buatkan kasus tertentu yang ditokohkan oleh binatang. Misalkan kita mau mengukur atau mengetes misalkan hukum Archimedes barangkali ya. Katanya kan apa hukum Archimedes itu? Air itu selalu mengalir dari atas ke bawah gitu Bu nggih. Betul apa salahnya dulu? Sepertinya Bu Ratna Dewi sudah menerima Pak. Katanya terima kasih. Sudah. Nggih. Bagaimana Bapak Ibu selanjutnya? Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Dari Bu Ratna 17. Jadi semua mapel bisa difabelkan ya kecuali sejarah. Bagaimana Pak?
bukan ambil kesimpulan seperti itu. Maksudnya tuh seperti ini. Dapat saja difabelkan dengan satu kasus yang nanti kasusnya itu diperankan oleh binatang. Gitu saja, Bu. Kita ngambil definisi fabel adalah cerita yang diperankan oleh binatang, gitu. Cerita yang diperankan oleh binatang. Nah, ketika cerita itu diperankan oleh binatang, dapat saja berupa atau dimasukkan ke dalam fabel. Nah, tetapi kalau ke fabel yang sesungguhnya fabel barangkali belum memenuhi syarat, karena sesungguhnya fabel itu titik tekannya adalah penyampaian pesan moral, begitu, Bu. Terima kasih Pak Ramadan jawabannya. Sepertinya Bu Ratna 17 sudah paham katanya Pak. Terima kasih. Nggih. Bagaimana Bapak Ibu peserta Pikon pada malam ini? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ramadan. Bisa melalui kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Nah, sebentar nih Pak. Seperti ini. Ada yang minta link presensi, tapi apa Ibu Ratna tidak kelempar ya? Iya, saya saja. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ramadan tentang teks fabel? Baik, jika tidak ada yang maksud saya tidak ada lagi yang ditanyakan, maka mungkin sesi Pikon kali ini kita tutup dengan kesimpulan dari Pak Ramadan. Baik. Saya sampaikan kesimpulannya, teks fabel sesungguhnya adalah cerita tentang kehidupan manusia yang diperankan oleh binatang. Sehingga sangat perlu kita pelajari dan belajarkan juga kepada anak-anak. Karena teks fabel adalah cerita yang baik. Saya ngutip kata-kata Einstein mengatakan bahwa jika ibu bapak ingin menciptakan Einstein yang baru, maka kisahkan pada anak-anak kalian tentang kisah-kisah yang baik. Nah, fabel adalah kisah yang baik itu. Nah, harapannya seperti itu. Sebagai penutup dari saya, terima kasih banyak kepada para peserta yang telah merespon saya. Saya sangat bersyukur ada yang merespon, karena dengan respon itu berarti materinya itu berasa penting gitu, Bu. Terima kasih juga kepada Bu Tati Winarni selaku instruktur yang telah dengan sangat ikhlas, sabar, memberikan ilmu dan membimbing kita selama ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu host yang telah menjadikan room ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Rizky selaku moderator yang telah memandu acara ini dengan sangat baik sekali. Dari saya, tentu sebagai manusia yang masih belajar, banyak tutur kata saya yang salah, yang keliru, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan, presentasi yang sangat baik, sangat menarik. Pokoknya kami sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan tentang teks fabel. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Ratna selaku host di Pikon kali ini. Iya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Reski Anugrah Herlin selaku moderator dan juga Pak Ramadan selaku presenter dan juga Bapak Ibu peserta yang sudah tadi membersamai kami dalam presentasi ini, dan
banyak sekali ya kita mendapatkan wawasan, pengalaman mengajar dari Pak Ramadan sehingga dapat menambah wawasan kita dan memberikan pengalaman yang asyik dan menyenangkan kepada anak didik kita. Semoga bermanfaat. Demikian presentasi daring pada malam kali ini. Kami tutup pembelajaran daring hari ini pada pukul 19 lebih 40 menit. Dan saya selaku host, apabila dalam memandu acara pada malam ini banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri Vikon kali ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.